Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Pelajaran Khulasoh Nurul Yakin, kitab Khulasoh Nurul Yakin, halaman 17, juz ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadi asyara, utawi pelajaran kang kaping 11, iku waqatul Yarmuk, perangan ana ing dalam tanah Yarmuk. Lamma wasola, ing dalam semangsana wis tumeka sapa Khalid, panglima Khalid bin Walid, Yarmuka ing tanah Yarmuk, aroda ngarapaken sapa al muslimuna kaum muslimin, kita larum ing nyerang tanah Rum, mutafarriqina khaleh kang pada pisah-pisah kabeh. Fajama'ahum mongko ngumpul akan sapa Khalid bin Walid, wa khotobalan khutbah atau mituturi sapa Khalid fihim ing dalam kaum muslimin, khutbatan kelawan khutbah, bayana kang mertelaaken sapa Khalid fiha ing dalam khutbah, akibat tafarruqi ing akibat pisah-pisah, wa annan nasra lan temen setuhula pitulung kemenangan, iku yatawaqqafu dari kandeg of an-nasr alal ijtima'i ing atase persatuan. Fastahsanu mongko nuli nganggep bagus sapa kaum muslimin ra'yahu ing pendapat Khalid, wasallamuhu lan pada pasrah nyerahaken sapa kaum muslimin ing Khalid al-qiyadata ing pimpinan perang, ing pimpinan al-amata kang umum lil jaisi maring pasukan. Farattabahu mongko nuli nertib akan sapa Khalid ing jais tartiban kelawan tertib hasanan kang bagus. Lam turattib kang durung tau nertib akan sapa al-arabu wong Arab mislahu ing padane tertibe Khalid. Wa hajamalan nyerbu sapa Khalid bihi kelawan jais ala Rumi ing atase tentara Rum, ing atase kota Rum. Faqama mongko jenengaken sapa Rum, tentara Rum bihujumi muakisin kelawan serangan balik, kada kang parak apa hujum, iku yazilu nyingkir akan apa hujum al muslimina ing pira-pira pasukan wong muslim, an mawaqi'ihim saking pira-pira panggonane wong muslim, saking pira-pira panggonane kaum muslimin atau pasukan kaum muslimin. Fasokha mongko nuli bengok-bengok sapa Khalid bin Walid fihim ing dalam kaum muslimin, wasajja'ahum lan dadi akan kendel sapa Khalid bin Walid ing kaum muslimin, fakarru mongko nuli nyerang sapa kaum muslimin ala Rumi atas tentara Rum fi hamlatin ing dalam serangan syadidatin kang banget, hatta hazamuhum sehingga melayuaken sapa kaum muslimin ing Rum syarra hazimatin kelawan luih alane keplayu, wa qatalulan pada mateni sapa kaum muslimin minhum Khalid tetap saking kaum al-ulufa ing piro-piro ewune wong, wa kutilalan den pateni minal muslimina saking piro-piro pasukan wong muslim, ofo salah satu alafin 3.000 wong minhum iku setengah saking salah satu alaf Ikrimah bin Abi Jahlin, Ikrimah bin Abi Jahal,
Wa qad wajadulan khale pada nemu sapa kaum muslimin fi jismihi ing dalam jasade ing dalam awake Ikrimah ma ing tatu yanufu kang luwih apa ma an sab'ina saking 70 apane ma catu rupane catu baina dorbatin ing dalam antarane pukulan bisaifi kelawan pedang wa birrumhi lan kelawan tumbak wa ta'natin lan tusukan wa rumyatin lan balangan bin nabli kelawan watu. Penjelasanipun Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadi asyar waq'atul Yarmuk. Pelajaran yang ke-11 yaitu peperangan di tanah Yarmuk. Wasala Khalid al-Yarmuka arada al-muslimuna qital ar-Rum mutafarriqin. Ketika Panglima Khalid bin Walid bersama pasukan kaum muslimin sampai di tanah Yarmuk, kaum muslimin menghendaki untuk menyerang negara Rum, menyerang kota Rum itu dengan cara berpencar. Ini yang dikehendaki oleh kaum muslimin saat itu. Namun fajama'ahum Khalid wa khataba fihim khutbatan bayyana fiha akibat at-tafarruq. Kemudian Khalid bin Walid sebagai panglima perang saat itu mengumpulkan kaum muslimin semuanya dan berkhutbah, memberikan nasihat, di mana isi khutbahnya begitu menyentuh, yakni beliau menjelaskan tentang bagaimana dampak daripada perpecahan. Wa anna an-nasra yatawaqqafu 'alal ijtima', dan juga menjelaskan bahwa sesungguhnya yang namanya pertolongan, kemenangan itu tergantung terhadap persatuan, tergantung atas persatuan. Jadi ini yang menjadi semangat kaum muslimin ketika dipimpin oleh Khalid bin Walid sebagai panglima perangnya. Ada beberapa pendapat, bahkan mungkin sebagian besar kaum muslimin ingin menyerang tentara Rum dengan cara berpencar. Mungkin pendapat mereka ini yang lebih baik. Tetapi ketika Khalid bin Walid sebagai panglima perangnya itu memberikan nasihat, berkhutbah kepada mereka bahwasanya yang namanya kemenangan itu tergantung bagaimana kita bersatu, tergantung pada persatuannya. Fastahsanu ra'yahu wa sallamuhu al-qiyadah al-'amah lil jais. Maka setelah diberikan nasihat, setelah diberikan khutbah oleh Khalid bin Walid, maka kaum muslimin, pasukan kaum muslimin, mereka memasrahkan sepenuhnya kepemimpinan secara umum kepada Khalid bin Walid untuk para pasukan kaum muslimin. Akhirnya mereka menerima, menganggap bagus, menganggap baik strategi yang akan dijalankan oleh Khalid bin Walid. Farattabahu tartiban hasanan. Maka Khalid bin Walid membuat strategi, yaitu pengorganisasian yang baik, mengorganisasikan pasukan secara baik. Dengan cara begitu, apa yang dijalankan, strategi yang dibuat oleh Khalid bin Walid ini lam turattib al-Arab mislahu, di mana pengorganisasian pasukan yang sedemikian bagusnya, sedemikian baiknya ini yang dijalankan oleh Khalid bin Walid sebelumnya itu belum pernah dilakukan oleh orang-orang Arab, ya, yang persis sama sebagaimana strategi yang dijalankan oleh Khalid bin Walid. Wa hajama bihi 'ala Rum, dan kemudian setelah menyusun strategi yang baik, Khalid bin Walid baru mengadakan penyerbuan bersama para pasukan untuk menyerang kota Rum. Faqama ar-Rum bihujumi mu'akisin
kada yazilul muslimina an mawaqi'ihim. Maka pasukan Rom, kota Rom itu sudah siap siaga melaksanakan serangan balik, di mana hampir saja serangan balik itu mampu mengusir kaum muslimin dari tempatnya. Hampir saja. Tetapi fasaha Khalid fihim wa sajja'ahum, akan tetapi langsung Khalid bin Walid sebagai panglima perang saat itu mengambil tindakan, berseru kepada kaumnya, berseru kepada pasukan, dan kemudian memberikan semangat, memberikan motivasi agar mereka bangkit semangat untuk berjuang. Fakarru 'ala rum fi hamlatin syadidah. Kemudian bangkitlah semangat kaum muslimin, langsung menyerang dengan serangan yang sangat luar biasa, dengan serangan yang sangat dahsyat, hatta hazamuhum, sehingga mampu membuat kocar-kacir, membuat mereka itu lari tunggang langgang, syarru hazimatin, yang dengan serangan mereka yang sangat dahsyat itulah mereka bisa membuat kocar-kacir, membuat kekalahan yang sangat buruk bagi mereka. Yakni saat itu musuh yang dihadapi adalah tentara Rum. Wa qatalu minhum al-ulufa, dan berhasil membunuh ribuan pasukan Rum. Sementara wa qutila minal muslimina salasatu alafin. Sementara yang terbunuh dari pasukan muslim saat itu adalah 3.000 orang. Minhum Ikrimah bin Abi Jahal. Di antara mereka yang terbunuh dari pasukan kaum muslimin adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ini Ikrimah bin Abu Jahal itu memang putranya Abu Jahal. Ya, Ikrimah bin Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Ya. Ini dulunya Ikrimah ini saat belum masuk Islam, sama seperti ayahnya, sangat memusuhi Kanjeng Nabi dan sangat memusuhi Islam. Ini seorang sahabat yang bernama Ikrimah ini dulu sempat melarikan diri ke Yaman. Setelah dibujuk oleh istrinya Ummu Hakim binti Haris, akhirnya kembali dan masuk Islam. Dan begitulah setelah masuk Islam, sama sebagaimana sebagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulu sebelum masuk Islam begitu sangat membenci Kanjeng Nabi, begitu sangat membenci Islam, bahkan berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW berkali-kali, bahkan ingin sekali pada saat itu sebelum mendapatkan hidayah masuk Islam melalui bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya yang bernama Fatimah. Ini Umar bin Khattab itu sama, dulunya juga sangat membenci Rasulullah dan sangat membenci Islam. Tetapi begitu masuk Islam, beliau sangat-sangat melindungi Islam. Jadi berbalik 180 derajat. Begitupun sama dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Dulu sikapnya sangat membenci Rasulullah, sangat membenci Islam, tapi begitu melarikan diri dan dibujuk oleh istrinya agar kembali, bahwasanya Islam tidak demikian, Rasulullah tidak memiliki rasa dendam, dan akhirnya kembali dan masuk Islam. Setelah masuk Islam, betul saja dalam peperangan selalu berada di garis depan. Sangat luar biasa perjuangannya. Wa qad wajadu fi jismihi ma yanufu an sab'ina ma baina darbatin bis sayfi wa bir rumhi wa tu'natin wa rumyatin bin nabli.
dan ditemui pada tubuhnya Ikrimah setelah terbunuh, setelah selesai peperangan, ditemui di situ banyak sekali luka-lukanya. Bahkan luka-lukanya itu lebih dari 70 luka. Di antaranya ada luka luka bekas pukulan dengan pedang, ya, dengan sabetan pedang, ada yang dengan terkena panah, terkena tombak, tusukan, dan juga lemparan-lemparan batu dan lain sebagainya. Lukanya begitu banyak, sampai para sahabat menghitung lebih dari 70 tusukan. Inilah Ikrimah akhirnya mati syahid. Karena memang setelah masuk Islam itu cita-citanya ya diantaranya memang kalau pasukan Islam ini adalah pasukan yang istilah zaman sekarang itu pasukan berani mati. Hidup mulia, mati syahid. Itulah prinsipnya. Wa fi asna'il qital, lan ing dalam tengah-tengah peperangan, warodatu Mekah ofo kitabun, surat atau layang, minal Madinati saking kota Madinah. Surat kang isine biwafati Abi Bakrin, kelawan kabar wafatnya Abi Bakar. Biwafati Abi Bakrin, kelawan gawa khabar atau berita sedone Abu Bakar, wa khilafati Umar, lan dadi khalifah Umar bin Khattab, wa azli Khalid, lan dadi kepecate Khalid, wa tawliyati Abi Ubaidah, lan diangkat Abi Ubaidah. Fakatama mongkon lingumpet akan sapa Umar al khabaro ing berita, ing surat, ing kabar niku, hatta tamma an nasru, sehingga sempurna kemenangan. Jadi di tengah-tengah peperangan itulah tiba-tiba ada sepucuk surat datang dari Madinah, yang mana di situ mengabarkan, memberikan kabar bahwa Abu Bakar wafat. Di samping itu juga isi suratnya adalah menjelaskan tentang diangkatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah, kemudian diberhentikannya atau dengan istilah kasarnya dipecatnya Khalid bin Walid sebagai panglima perang, di mana digantikan oleh Abi Ubaidah. Namun fakatama al-khabar hatta tamma an-nasru. Namun berita ini yang sampai sementara disembunyikan, tidak diberitakan kepada kaum muslimin, kepada tentara saat itu, karena peperangan belum berakhir. Sampai pada akhirnya nanti setelah peperangan selesai dan berhasil membawa kemenangan untuk kaum muslimin, baru berita itu disampaikan kepada kaum muslimin. Itulah jadi sekilas peperangan yang dipimpin, salah satunya adalah peperangan Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini panglima perang yang diangkat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang begitu tangguh dalam perjalanannya yang begitu singkat, mampu menaklukkan beberapa negara yang mana dalam perjalanan pun, perjalanan menuju negara yang akan ditaklukkan, sepanjang perjalanan negara-negara tersebut juga ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Inilah kehebatan panglima perang Khalid bin Walid yang diangkat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dilanjutkan dengan pelajaran yang berikutnya. Ad-darsus tsani asyara, utawi pelajaran kang kaping rolas, iku wafatu Abi Bakrin, mertelaaken wafati Abu Bakar, wastikhlafu Umar, lan amrika gantine ing Umar radhiyallahu anhu, radhiya mugi-mugi paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking Umar. Lama marido, ing dalam semangsane wis gerah
ing dalam semangsa wis gerah sampun gerah sapa Abu Bakar radhiyallahu an jama'a ngumpulaken sapa Abu Bakar kibarus sahabati ing penggede-penggedene para sahabat wastasyarahum lan nyuwun rembugan sapa Abu Bakar ing kibar fistikhlafi Umar ing dalam amrih dadi akan khalifah ing Umar radhiyallahu anhu. Fa'asyaru mongko nuli musyawarah sapa Abu Bakar alaihi. Fa'asyaru mongko nuli isyarah. Fa'asyaru mongko isyarah. Ya. Nggih. Sapa Abu Bakar bitauliyatihi fa asaru mongko ami isara sapa sahabat para sahabat alaihi ing atase Abu Bakar bitauliyatihi kelawan ngangkat Umar. Fakataba mongko nuli nulis fakataba mongko nulis sapa Abu Bakar lahu karena Umar dan ing perjanjian bil khilafati kelawan jadi khalifah wa ausahu lan awi wasiat sapa Abu Bakar ing Umar bil muslimina kelawan pirang-pirang muslim khairan ing kebagusan ing bagus. Summa tufiya mongko nulis saydo sapa Abu Bakar sanatan ing dalam tahun sanata isna asyara ing dalam tahun kang kaping 12 minal hijrati saking hijrah wa dufina lan den sareaken sapa Abu Bakar fi hujrati Aisyah ing dalam kamar Aisyah bijiwarin nabiyyi ing dalam sandinge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa umruhu halu utawi umure Abu Bakar iku salah satun wasittuna sanah sewidak telu tahun iku salah satu wasituna sewidak telu apane sanatan taune wa kanat lan ana apa muddatu khilafatihi mangsa dadi khalifah Abu Bakar iku sanataini 2 tahun wa asra layalin lan 10 wengi qadaha naka akan sapa Abu Bakar ing muddah fi jam'i syamlin ing dalam ngumpulaken ing dalam mempersatukan atau ngumpulaken persatuan kaum muslimin ba'da tafarruqihim ing dalam sawise pisah-pisah kaum muslimin biriddatil kasiri kelawan sebab murtade wong akeh minal arab saking wong Arab wa tajhizil juyusi lan nyiap akan pira-pira pasukan serdadu lifat khifarisa krono ginawe bedah atau menguasai atau memperluas jadi berkaitu nakluk akan Faris. Jadi Faris itu bukan Faris yang ada di Eropa bukan, tapi ini Persia yang sekarang ini negara Iran berarti. Wasyamilan Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang ke-12 Ad-Darsusani Asyara. Pelajaran yang ke-12 Wafatu Abi Bakrin wastikhlafu Umar radhiyallahu anhu. Menjelaskan tentang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq dan berusaha dan meminta menjadi khalifahnya Umar bin Khattab. Lamma maridu Abu Bakrin radhiyallahu anhu jama'a kibarus sahabah wastasyaruhum fi istikhlafi Umar radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mulai menderita sakit, maka
beliau mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah dengan mereka untuk mencari pengganti, dan meminta sebagai penggantinya adalah Umar radhiyallahu an. Kemudian fa'asyaru alaihi bitawliyatih. Para sahabat pun memberikan isyarat, meminta kepada Abu Bakar untuk menyerahkan atau mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti beliau. Fakataba lahu ahdan bil khilafati wa usahu bil muslimina khairan. Dan kemudian Abu Bakar menulis untuk Umar suatu perjanjian untuk atau perjanjian dengan diangkatnya beliau Umar bin Khattab untuk menggantikan Abu Bakar, dan memberikan wasiat kepada Umar tentang kebaikan orang-orang muslim. Ini hasil musyawarah bersama kaum muslimin, bersama para sahabat, baik dari kalangan muhajirin dan ansor, bahwa mereka sepakat untuk mengangkat sebagai pengganti khalifah kelak adalah Umar bin Khattab sepeninggal wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Summa tuwfiya sanata isna asyara minal hijrah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun ke-12 Hijrah. Wa dufina fi hujrati Aisyah bijiwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dimakamkan di kamar Aisyah di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa umruhu salasatun wa sittuna sanah. Umur beliau kala itu adalah sudah 63 tahun. Wa kanat muddatu khilafatihi sanataini wa asyra layalin. Dan masa kekhalifahan beliau Abu Bakar As-Siddiq adalah 2 tahun lebih 10 malam. Sebagian riwayat mengatakan 2 tahun lebih 3 bulan. Qadaha fi jami'i syamlil muslimin ba'da tafarruqihim, di mana pencapaian beliau dalam masa-masa kekhalifahannya yang hanya 2 tahun itu, di antaranya adalah mampu mempersatukan kaum muslimin yang ba'da tafarruqihim, yang tadinya telah bercerai-berai. Dengan sebab apa? Biriddatil kasir minal Arab, yang pada saat pemerintahan Abu Bakar, pada saat Khalifah Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah, ini kita kenal bahwa saat itu banyak kaum muslimin sepeninggal Rasulullah, wafatnya Rasulullah, banyak di antara kalangan kaum muslimin yang murtad, yang kembali kepada kekafiran. Dan itu banyak sekali. Nah, setelah Abu Bakar dilantik, dibaiat sebagai khalifah, maka Abu Bakar berhasil, diantaranya mencapai keberhasilannya adalah menumpas kaum-kaum yang murtad. Dan juga bukan hanya sekedar murtad keluar dari agama Islam, juga mereka dari kalangan kaum muslimin juga ada yang ingkar zakat. Jadi ini kebijakan Abu Bakar saat itu, walaupun pemerintahannya saat itu kekhalifahannya hanya 2 tahun lebih sedikit saja, tetapi pencapaiannya luar biasa. Bukan hanya berhasil menumpas kaum murtad, tetapi juga berhasil menumpas orang-orang yang ingkar zakat untuk kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada keislaman. Dan di antara mereka juga banyak yang kembali kepada Islam, termasuk mereka-mereka yang murtad, banyak yang kembali kepada Islam. Dan bahkan pada saat itu
ada yang mengaku sebagai nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab. Dan kemudian di antara kebijakan Abu Bakar lagi, keberhasilannya adalah saat itu wa tajhizil juyus li fathi Faris wasyam. Di antara keberhasilannya adalah menyiapkan pasukan, dua pasukan yang terkenal saat itu untuk menaklukkan Persia dan Syam, dan berhasil. Ini di antaranya pada saat Abu Bakar sebelum wafatnya, keberhasilan beliau. Nah, ini sudah selesai pelajaran yang ke-12 mengenai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam selanjutnya adalah khulasah khilafati Abi Bakrin radhiyallahu wasiratihi. Dalam pelajaran berikutnya di sini dicantumkan tentang ringkasan atau rangkuman kekhalifahan Abu Bakar dan perjalanan hidupnya beliau. Mari kita ikuti untuk ringkasannya langsung nanti dengan makna murad. Karena ini sebagiannya sudah diceritakan di awal. Ceritakan di awal pada pelajaran Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatu khilafati Abi Bakrin radhiyallahu wasiratihi. Pelajaran ini adalah menjelaskan tentang ringkasan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wasiratihi dan perjalanan hidupnya, biografinya. Abu Bakr huwa Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar adalah beliau namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, nama aslinya. Ulida ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanataini wa ashhur. Beliau Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan 2 tahun setelah Rasulullah. 2 tahun beberapa bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Berarti kalau Rasulullah dilahirkan tahun 571 Masehi, berarti Abu Bakar 573 Masehi, karena selisihnya 2 tahun lebih sedikit saja. Wamtaza bisuhulati wa husnil mu'asharati wa lutfil mujalasah wastaghala bittijarah. Ada beberapa keistimewaan dari Abu Bakar As-Siddiq, yakni bisuhulati wa husnil mu'asharah wa lutfil mujalasah. Beliau itu terkenal supel, mudah bergaul, dan juga baik dalam pergaulan serta sangat kasih sayang. Wastaghala bittijarah. Beliau memiliki kesibukan sebagai seorang pedagang yang sukses. Wa sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sah, dan juga menjadi sahabat Nabi sebelum diangkat sebagai nabi. Jadi beliau Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat Nabi yang menemani Kanjeng Nabi, yang menjadi sahabat Nabi bukan hanya setelah Kanjeng Nabi diutus sebagai seorang utusan. Jadi sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul pun Abu Bakar As-Siddiq sudah menjadi sahabat Kanjeng Nabi, menjadi sahabat baiknya Kanjeng Nabi. Jadi sudah barang tentu beliau Abu Bakar ini mengenal Kanjeng Nabi, tahu bagaimana pribadi Kanjeng Nabi, kemuliaan akhlaknya yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq sangat-sangat memahaminya. Walamma bu'isa sallallahu alaihi wasallam kana Abu Bakrin awwala man amana bihi minar rijal. Maka sudah barang tentu ketika Kanjeng Nabi Muhammad diutus sebagai seorang rasul,
seorang nabi, maka Abu Bakarlah orang pertama yang beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan laki-laki dewasa. Jadi dari kalangan orang laki-laki dewasa, yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tanpa ragu-ragu, Abu Bakar mengenal Rasulullah sejak sebelum diangkat sebagai utusan. Tahu bagaimana pribadi Rasulullah yang begitu mulia, pribadinya yang begitu luar biasa. Wadaka asliqa'ahu ilal Islam. Maka setelah Abu Bakar masuk Islam, beliau juga mengajak para sahabat yang lain, dan berhasil diantaranya adalah Utsman bin Affan juga itu masuk Islam atas ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana yastari al-abida al-mu'minina wa ya'tikuhum fi sabilillah. Dan Abu Bakar As-Siddiq juga berhasil membeli para budak-budak yang kedapatan beriman masuk Islam. Sudah barang tentu para budak itu oleh majikannya kalau ketahuan masuk Islam, banyak yang disiksa, banyak yang dianiaya, sampai kadang-kadang sampai ada yang dipentang di terik matahari, di padang pasir, di gurun Sahara, sebagaimana Bilal bin Rabah. Ini karena di antara budak-budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, yang dibeli oleh Abu Bakar, adalah di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Padahal banyak di antaranya adalah Amr bin Fuhairah, Ummu Ubais, seorang perempuan, budak perempuan, juga Lubainah dan Nahdiyah serta putrinya, termasuk Zaniroh. Ini juga termasuk budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan mereka-mereka itu yang dimerdekakan rata-rata mereka yang masuk Islam, yang disiksa oleh majikannya. Kita tahu bahwa yang namanya budak saat itu ya sama diperlakukan sebagaimana binatang peliharaan, diperas tenaganya, dimanfaatkan, tetapi tidak diberi upah, hanya diberi makan seadanya. Inilah perbedaannya dengan budak dengan pembantu. Kalau pembantu ya diperlakukan sebagaimana biasa, diberi upah, diberi makan semestinya. Tapi kalau budak ini hampir disamakan dengan barang, sama diperlakukan dengan seperti binatang ternak. Bedanya kalau budak itu ya memang masih, kalau budak itu masih ada perbedaannya dengan binatang ternak. Kalau dulu itu budak itu ya diperjualbelikan. Tetapi seiring perjalanan waktu, begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai utusan, sedikit demi sedikit perbudakan dihapuskan. Dan akhirnya setelah Islam berkembang, sama sekali perbudakan diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah diantaranya. Wa ya'tikuhum fi sabilillah. Kemudian budak-budak yang dibeli oleh Abu Bakar itu, mereka semua dimerdekakan dengan fi sabilillah, demi untuk meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Walamma hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafaqahu wa sahibahu fi ghazawatih. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka Abu Bakar As-Siddiq menemani beliau, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam beberapa peperangan juga. Beliau Abu Bakar menjadi tameng untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dafa'ahu anhu,
menjadi tameng untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hajja bil muslimina, dan juga Abu Bakar melaksanakan ibadah haji bersama orang-orang Islam fi sanati tasi'ah, di tahun yang ke-9 milad hijrah. Wa shalla bihim, dan juga Abu Bakar sholat bersama kaum muslimin, mengimami kaum muslimin lamma marid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit. Jadi inilah perjalanan Abu Bakar. Di antara kebaikan-kebaikan Abu Bakar, beliau juga menemani Rasulullah, juga menjadi tameng pada saat peperangan, ikut bersama Rasulullah, melindungi Rasulullah, dan berhaji bersama kaum muslimin di tahun yang ke-9, dan juga sholat mengimami kaum muslimin ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit. Walamma tufiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jaza'an nasu li firaqihi, fakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu ajladahum fattakhuduhu qudwatan fis sabri was sabat. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka betapa manusia saat itu, kaum muslimin, merasa sangat prihatin, merasa sangat sedih yang luar biasa, merasa sangat berduka yang luar biasa karena berpisah dengan Rasulullah. Maka Abu Bakarlah yang sangat-sangat teguh di antara mereka dalam menerima berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga fattakhuduhu qudwatan fis sabri was sabat, sehingga manusia saat itu, kaum muslimin saat itu, mengambil atau menjadikan Abu Bakar sebagai panutan, sebagai contoh suri toladan dalam kesabaran dan keteguhan hatinya, dalam ketabahannya. Wajtama'al ansor ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam fi saqifati bani Sa'idah. Kemudian sahabat Ansor ketika mendengar wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Untuk apa? Limubaya'ati Sa'din ibni Ubadah. Mereka hendak mengangkat, membayat Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Fa'asra al-muhajirun ila Saqifah yataqaddamuhum Abu Bakrin wa Umar wa Abu Ubaidah. Setelah mendengar adanya perkumpulan yang dilakukan oleh kaum Ansor di Saqifah Bani Sa'idah, maka kaum muhajirin saat itu langsung menuju ke sana, menyusul kaum Ansor, pertemuan kaum Ansor di Saqifah. Di antaranya yang terdepan, yang memimpin kaum muhajirin, di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah. Wa ba'da jidal bainal muhajirin wal ansor takallama Abu Bakrin fabayyana fadla Quraisyin wa qala lil ansor raditu lakum ahad hadain ar-rajulain, yakni Umar bin Khattab wa Abu Ubaidah. Setelah terjadi sedikit perselisihan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, yang waktu itu diwakili dari kaum Muhajirin adalah Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah. Kemudian Abu Bakar berkata kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka, menjelaskan tentang keutamaan kaum Quraisy, dan beliau berkata kepada kaum Ansor, aku merelakan untuk kalian pengganti atau khalifah, pemimpin pengganti Rasulullah nanti adalah salah satu dari dua orang laki-laki ini. Abu Bakar menunjuk Umar dan Abu Ubaidah. Tetapi seketika itu juga fabaya'ahu Umar
wa tabi'ahu al-hadirun. Nah, setelah Abu Bakar memberikan penjelasan, memberikan nasihat dengan bijaksana, dan Abu Bakar menunjuk salah seorang di antara dua orang, yaitu Umar bin Khattab dan Abi Ubaidah. Tetapi dengan cepat Umar bin Khattab langsung mengangkat Abu Bakar. Jadi setelah Umar ditunjuk oleh Abu Bakar, Umar pun berbalik langsung mengangkat Abu Bakar, membaiat Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Karena Abu Bakar lah saat itu memang yang pertama kali dari sahabat Rasulullah, yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa, dan akhirnya diikuti orang-orang yang hadir pun, termasuk kalangan kaum Ansor pun akhirnya sadar. Mereka juga menyadari bahwa semestinya yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar, dan mereka kemudian setuju. Lalu Abu Bakar thumma dakhala al-masjida fabaya'ahu an-nas. Kemudian Abu Bakar masuk ke dalam masjid, dan manusia, orang-orang khususnya kaum muslimin saat itu membaiat beliau Abu Bakar. Wa awwalu amalin bada'a bihi Abu Bakrin tasyiru jaisin Usamah alladhi jahazahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi liwazwi atrafis Syam fasayyahu binafsih. Kemudian awal daripada yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika awal menjadi khalifah setelah dibaiat, pertama kali beliau menyiapkan pasukan, memberangkatkan pasukan Usamah, di mana Usamah ini, Panglima Usamah ini telah dipersiapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya. Jadi sebelum wafatnya beliau, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah berkehendak untuk mengangkat Usamah sebagai panglima perang, yang saat itu usianya masih sangat muda, belum genap 17 tahun. Nah, makanya setelah Rasulullah wafat dan Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, banyak kalangan kaum muslimin yang memberikan isyarat agar Usamah digantikan oleh orang lain, karena Usamah masih belum cukup usia. Tetapi apa? Abu Bakar kukuh bahwa beliau tidak akan melepaskan, tidak akan mencopot apa yang telah dipasang oleh Rasulullah, apa yang telah diangkat oleh Rasulullah. Dan kemudian Abu Bakar sendirilah yang mengantarkan pasukan Usamah menuju Ubna warja'a dhafiron, dan akhirnya ternyata mampu memenangkan peperangan. Inilah, walaupun masih muda belia saat itu, tapi sudah menunjukkan kemampuannya. Usamah berhasil memenangkan peperangan, menaklukkan kota-kota atau daerah-daerah taklukannya. Wartadda mu'dhamul qabail ba'da wafatin Nabi. Dan sudah kita ketahui, sudah kita pahami, sudah kita pelajari dulu bahwa saat pemerintahan Khalifah Abu Bakar, banyak di kalangan kaum muslimin yang murtad. Dari para qabilah banyak yang murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yabqa illa ahlul Makkah wal Madinah wa qalilun ghairuhum. Dan sedikit ya, tidak di antara mereka ahlu Mekah dan Madinah, dan juga dari sedikit dari kalangan mereka yang waktu itu tetap teguh dalam pendiriannya untuk memegang teguh ajaran Islam. Banyak di kalangan mereka yang murtad, dan kemudian Abu Bakar juga mampu menaklukkannya, mampu menumpas mereka yang murtad dan kembali kepada jalan Islam, kembali kepada ajaran Islam. Di antara lagi prestasinya Abu Bakar, apa yang ditempuh oleh Abu Bakar, yang dicapai oleh Abu Bakar adalah fajahhaza Abu Bakrin al-juyusa faqatalatuhum wantasarat alaihim. Beliau Abu Bakar
berhasil mengirimkan pasukan dan membunuh mereka dan juga bisa meraih kemenangan untuk mengembalikan mereka kepada Islam. Wa fi sanatis tsaniyah asyrah jahaz Abu Bakrin Jaisaini li fathil Iraq akaduhuma bi qiyadati Khalid bin Walid wa amaruhu bi fathil Janub wasani bi qiyadati Iyad bin Ghunam wa amaruhu bi fathis Syimal. Kemudian di antaranya lagi pencapaian Abu Bakar selama menjadi khalifah, di antaranya adalah beliau pada tahun yang ke-12 itu menyiapkan 2 pasukan untuk menaklukkan Irak. Di antaranya salah satunya adalah dipimpin oleh panglima perang yang bernama Khalid bin Walid, yang memerintahkannya untuk menaklukkan dari arah selatan Irak. Kemudian yang kedua dipimpin oleh Iyad bin Ghunam dan memerintahkannya untuk menaklukkan Irak dari arah utara. Fasara Khalid wa qabala jaisal Fursi wa qatala Hurmuz qaidahum wa dhalla sanatan syahraini iftataha fiha kasiron min buldanil Fursi ahammuha al-khiyarah. Dan kemudian Khalid bin Walid itu menghadapi beberapa kabilah dengan pasukan Persia dan berhasil menumpas mereka, dan saat menaklukkan Persia juga Khalid bin Walid berhasil membunuh Hurmuz, di mana Hurmuz ini adalah merupakan pimpinan perang dari negara Persia. Dan wadhalla sanatan syahraini, dan terus dalam misinya berhasil selama 2 bulan mampu menaklukkan banyak sekali dari negara-negara Persia. Di antaranya ahammuha al-khiyarah, di antaranya adalah kota yang sangat penting adalah Khiyarah, kota Khiyarah. Summa sara bi jaisihi ila shimalil Iraq. Kemudian Khalid bin Walid meneruskan perjalanannya menuju arah utara Irak. Untuk apa? Fasa'ada Iyad bin Ghunam alal fathi, untuk membantu Iyad bin Ghunam dalam misi penaklukan negara-negara taklukan di Irak.